kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat merayakan kemerdekaan. Semoga Indonesia bisa jauh lebih baik dari tahun sebelumnya menuju tahun berikutnya ya, karena Indonesia merdeka, banyak hal yang terus berubah, banyak hal yang terus diharapkan bisa dicapai Indonesia menjadi negara yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, video kali ini khusus terkait dengan sedikit mengulas tentang ada 5 poin penting pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kemarin tanggal 16. Yang pertama itu terkait Jokowi mengungkapkan alasan kebijakan penanganan COVID berubah-ubah. Nah, seperti yang kita tahu bersama, ini disampaikan oleh Pak Jokowi. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. Ya iya sih, ya ini yang pertama gitu ya. Menurut saya, tapi ini pribadi kali ya. Ya kebijakan penanganan pandemi gitu. Kayak enggak apa dibilangnya? Enggak serius dan enggak berdampak gitu. Ya contoh misalkan kebijakan PPKM yang berulang-ulang tetapi enggak tahu juga bagaimana penanganan kesehatannya gitu. Nah, semoga pasca merayakan kemerdekaan bisa kita dorong untuk perbaikan kebijakan penanganan di kala pandemi. Yang kedua, Jokowi menyampaikan terkait dengan kritikan yang membangun itu penting. Ya, kita tahu bersama beberapa kritikan gitu ya, baik itu secara langsung disampaikan ataupun tidak gitu. Banyak disampaikan oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Namun tidak sedikit juga yang harus dipanggil berhadapan dengan alat negara, kita sebut polisi, dipanggil ya dengan segala macam alasan gitu ya. Kritik dikit kena panggil, atau seperti kata Pak Menteri, ya kalau ada kritikan akan berhadapan dengan saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan pandemi memacu kita untuk berubah, melakukan hal yang dianggap tabu. Ya, misal memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman dan tidak membuat keramaian adalah kebiasaan baru. Ya, masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan itu dan sudah menyesuaikan diri terhadap situasi itu. Ya, kita sadari atau tidak, dulu ketika bertemu kita harus salaman, sekarang tidak. Mungkin fish gitu, tinju atau sikut gitu, atau cuma sekedar hai. Ya, kita harapkan perubahan ini bisa berdampak baik gitu ya. Nah, tapi kemudian untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk selalu di rumah, kayaknya kebijakannya bukan merubahkan masyarakat gitu ya. Kebijakan lain harus dipilih gitu ya, dilakukan oleh negara gitu ya. Pemerintah dalam hal ini presiden gitu ya. Ya, bisa jadi ya selesaikan persoalan klinis sehingga masyarakat bisa berkegiatan gitu. Mungkin tidak seperti semula tetapi bisa menyesuaikan dengan situasinya. Ya, jaminan kesehatan masyarakat harus tetap ada dan dijamin oleh negara. Berikutnya yang disampaikan oleh Pak Jokowi, yang keempat, mengklaim bahwa Undang-Undang Cipta Kerja jadi pilar utama reformasi struktural. Ini kayaknya ada ya, kita tahu bersama beberapa teman-teman masih melakukan proses judicial review terhadap undang-undang ini. Ya, di beberapa sektor Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memiliki dampak baik. Namun harus kita akui mungkin di beberapa sektor ada dampak baiknya. Namun kayaknya dampak baiknya nggak lebih banyak dari dampak buruknya. Ini menjadi evaluasi bagi Indonesia. Jangan sampai kerusakan lingkungan melalui kegiatan tambang gitu ya akan lebih besar terjadi. Mungkin di sektor lain nggak ngaruh, atau di kehidupan ketua-ketua, ibu bapak, kakak-kakak belum berdampak dari kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Belum terasa kali karena masa pandemi ya. Semoga. Nah,
Yang terakhir disampaikan ini berkaitan dengan Jokowi akui masyarakat mulai kelelahan menghadapi pandemi. Sebenarnya Pak, bukan kelelahan menghadapi pandemi, tapi kemudian capek melihat pemerintah yang tidak bisa menyelesaikan persoalan medis. Ini pandemi, ini terkait penanganan kesehatan. Penanganan klinis harus tetap dilakukan. Proses pencegahan harus tetap dilakukan. Contoh vaksinasi, sampai sekarang kita masih mengejar herd immunity misalkan. Sudah muncul virus baru. Ya mau kayak apa herd immunity-nya? Harus diulang lagi gitu loh. Vaksin baru akan keluar lagi. Ya kebijakan kita sebenarnya gitu. Yang menurut saya, ya masyarakat capek bukan karena situasi pandeminya. Ya capek karena kebijakan pemerintah nggak tepat. Ya mungkin itu. Terima kasih juga Pak Joko Widodo sudah dalam pidatonya menarik gitu ya. Teman-teman bisa simak di beberapa media dan di beberapa info media sosial gitu ya. Namun terkait dengan melihat bahwasanya masyarakat Indonesia sudah mulai kelelahan menghadapi pandemi, kayaknya enggak. Itu dulu informasi hari ini, berbagi cerita untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Semoga ketua-ketua, bapak ibu, kakak-kakak merayakan kemerdekaan dengan caranya masing-masing dan juga tetap sehat, itu paling penting. Rezeki kita mungkin di situ salah satunya, dan terus menjadi dampak baik untuk negara gitu ya. Baik itu untuk budaya, untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan terutama kami berharap penegakan hukum bisa jauh lebih baik. Penegakan hukum harus adil dan berkeadilan. Itu dulu. Selamat ulang tahun Negara Republik Indonesia Merdeka. Dadah.